Hukum karma menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan memiliki akibat. Perbuatan baik akan mendatangkan akibat baik, dan sebaliknya perbuatan buruk akan berakibat buruk pula. Karma bukanlah satu ajaran yang membuat manusia menjadi orang yang lekas berputus asa, juga bukan ajaran tentang adanya satu nasib yang sudah ditakdirkan. Memang segala sesuatu yang lampau mempengaruhi keadaan sekarang atau pada saat ini, akan tetapi tidak menentukan seluruhnya, oleh karena karma itu meliputi apa yang telah lampau dan keadaan pada saat ini, dan apa yang telah lampau bersama-sama dengan apa yang terjadi pada saat sekarang, mempengaruhi pula hal-hal yang akan datang. Apa yang telah lampau sebenarnya merupakan dasar di mana hidup yang sekarang ini berlangsung dari satu saat ke lain saat, dan apa yang akan datang masih akan dijalankan. Oleh karena itu, saat sekarang inilah yang nyata dan ada di tangan kita sendiri untuk digunakan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, kita harus hati-hati sekali dengan perbuatan kita, supaya akibatnya senantiasa akan bersifat baik. Kita hendaknya selalu berbuat baik, yang bermaksud menolong makhluk-makhluk lain, membuat makhluk-makhluk lain bahagia, sehingga perbuatan ini akan membawa satu karma wipaka atau akibat yang baik dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan karma yang lebih baik lagi. Satu contoh yang klasik adalah sebagai berikut. Lemparkanlah batu ke dalam sebuah kolam yang tenang. Pertama-tama akan terdengar percikan air dan kemudian akan terlihat lingkaran-lingkaran gelombang. Perhatikanlah bagaimana lingkaran ini makin lama makin melebar, sehingga menjadi begitu lebar dan halus yang tidak dapat lagi dilihat oleh mata kita. Ini bukan berarti bahwa gerak tadi telah selesai, sebab bila mana gerak gelombang yang halus itu mencapai tepi kolam, ia akan dipantulkan kembali sampai mencapai tempat bekas di mana batu tadi dijatuhkan. Begitulah semua akibat dari perbuatan kita akan kembali kepada kita, seperti halnya dengan gelombang di kolam yang kembali ke tempat di mana batu itu dijatuhkan. Sang Buddha pernah bersabda, "Sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, pembuat kejahatan akan memetik kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya." Segala sesuatu yang datang pada kita, yang menimpa diri kita, sesungguhnya benar adanya. Bila mana kita mengalami sesuatu yang membahagiakan, yakinlah bahwa karma yang telah kita perbuat adalah benar. Sebaliknya, bila ada sesuatu yang menimpa kita dan membuat kita tidak senang, karma wipaka itu menunjukkan bahwa kita telah berbuat suatu kesalahan. Janganlah sekali-kali dilupakan hendaknya bahwa karma wipaka itu senantiasa benar. Ia tidak mencintai maupun membenci, tidak marah dan juga tidak memihak. Ia adalah hukum alam yang dipercaya atau tidak dipercaya akan berlangsung terus. Terdapat 12 jenis bentuk-bentuk karma. Bentuk karma yang lebih berat atau bermutu dapat menekan bahkan menggugurkan bentuk-bentuk karma yang lain. Ada orang yang menderita hebat karena perbuatan kecil, tetapi ada juga yang hampir tidak merasakan akibat apapun juga untuk perbuatan yang sama. Mengapa? Orang yang telah menimbun banyak karma baik tidak akan banyak menderita karena perbuatan itu. Sebaliknya, orang yang tidak banyak melakukan karma-karma baik akan menderita hebat. Singkatnya, karma wipaka dapat diperlunak, dibelokkan, ditekan, bahkan digugurkan. 12 macam karma tersebut dibagi berdasarkan 3 kelompok, yakni berdasarkan waktu berbuahnya, berdasarkan kekuatan karma, dan berdasarkan fungsinya. Karma berdasarkan jangka waktu berbuahnya. Pertama, karma yang berbuahnya juga dalam kehidupan sekarang. Yang kedua, perbuatan yang kita lakukan sekarang hasilnya tepat di kehidupan yang akan datang. Ketiga, perbuatan itu hasilnya berturut-turut selama kehidupannya berlangsung. Yang keempat, karma yang tidak bisa berbuah lagi,
karena jangka waktu berbuah dan kondisi pendukungnya sudah habis. Yang kedua, karma berdasarkan kekuatannya. Pertama, perbuatan yang akibatnya paling besar atau kuat. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan menjelang kematian yang kekuatannya paling kuat. Jadi misalnya, saat kita berada pada menjelang kematian, maka setelah itu kita akan dilahirkan di alam sesuai dengan pikiran pada saat menjelang kematian itu. Misalnya saja marah, maka setelah itu akan terlahir di alam neraka. Namun itu sesuai dengan karma baik kita juga. Jika karma baik kita menopang, maka terlahir di alam neraka hanya sebentar, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, perbuatan yang dilakukan terus-menerus yang akhirnya akan menjadi watak atau kebiasaan atau karena kebiasaan yang dilakukan. Yang keempat, kekuatan yang paling ringan atau cetananya ringan. Ketiga, karma berdasarkan fungsinya. Pertama, karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk. Yang kedua, karma yang fungsinya untuk memperkuat, menambah karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk, jadi hasilnya bisa menjadi lebih besar, atau karma yang searah. Yang ketiga, karma yang mengurangi kekuatan karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk yang arahnya berlawanan. Keempat, karma yang berfungsi untuk menghancurkan kekuatan dari karma yang berfungsi untuk mendorong kelahiran suatu makhluk. Karma dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu karma pikiran, karma ucapan, dan karma perbuatan. Jadi, karma adalah perbuatan, entah itu perbuatan baik atau buruk, yang dilakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan badan jasmani yang disertai dengan niat, kemauan, atau kehendak. Kita harus benar-benar menjaga pikiran, ucapan, dan perilaku kita agar tidak melakukan karma buruk dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan yang pada akhirnya membuat kita terjatuh ke dalam penderitaan. Sebaiknya kita selalu melatih diri dari 24 jam yang kita punya dalam sehari untuk melakukan karma-karma baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Dengan lebih banyak melakukan karma-karma baik, maka kehidupan kita akan dipenuhi kebahagiaan. Semoga uraian ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.